setiap laki-laki itu kan punya nilai-nilai yang terdapat di dalam dirinya gitu. Termasuk yang nilai-nilai yang kita sebut sebagai superioritas itu bagi saya termasuk adalah nilai yang kemudian dilekatkan pada laki-laki gitu. Nah, nilai pada perempuan ini kan hanya orang yang sadar yang kemudian menganggap oh ya ternyata perempuan ini dalam kondisi yang inferior loh. Itu kan hanya orang-orang yang sadar yang bisa melek terhadap dimensi yang tidak terlihat tersebut gitu. Nah, menurut Reni ada apa sih nilai-nilai yang ada di dalam uh, kesadaran yang menumbuh terhadap perempuan atau kesadaran dirinya sebagai perempuan yang kalau kita bicara soal subjek tentu ini akan juga berkaitan dengan nilai-nilai yang apa namanya yang melekat di dalam dirinya gitu sebagai perempuan. Ada enggak? Kalau persoalan nilai-nilai ya, satu itu setiap perempuan itu harus tahu dan sadar dulu bahwa dia dan laki-laki itu adalah dua orang yang berbeda. Laki-laki adalah laki-laki, perempuan adalah perempuan dengan segala persoalan seks dan gender mereka yang berbeda. Itu dulu satu yang harus tahu. Yang kedua, tidak ada yang berhak untuk ikut campur atau mengintervensi segala hal yang berada di dalam tubuh, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Semua keputusannya berada baik di laki-laki atau perempuan. Dibalikin lagi kepada yang punya badan. Kalau badannya laki-laki, ya keputusannya berada di dia. Kalau dia perempuan, ya keputusannya di dia. Punya otonom lah terhadap tubuhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin persoalan bersikap ya, persoalan kesadaran sih. Kalau dia sadar nih, oh saya harus kayak gini, saya nggak mungkin nih diperlakuin kayak gini nih sama orang lain gitu loh. Dan cara untuk itu, bagi saya cara yang hal yang paling susah itu adalah di tahap yang ketiga, ketidak memiliki ketergantungan terhadap orang lain gitu loh. Hari ini kenapa menurut saya sebagian besar dari perempuan itu mereka tidak sadar, karena mereka memiliki ketergantungan yang teramat besar terhadap laki-laki. Itu sih. Ya, berarti kalau bagian yang ketiga tadi Reddy sebutkan yaitu kesadaran dalam bersikap, ya semua hampir seluruh sikap kita itu kan berawal dari pikiran, berawal dari pemikiran apa yang kita, ya dunia ini kan sebagaimana yang kita pahami, kata Bertrand Russell. Kalau kita pahami A, maka tindakan kita ya akan sesuai dengan pikiran kita gitu ya. Artinya kondisi inferioritas terhadap perempuan ini kan sebenarnya muncul juga dalam ruang pikiran laki-laki yang sudah didikte oleh baik itu doktrin teologi, doktrin culture, kemudian kesepakatan sosial dan lain-lain lah yang mendiktenya gitu. Ya, saya kira itu masalah yang dari dahulu itu saja gitu ya. Karena hampir 25 abad perempuan itu ya memang tersingkirkan dari panggung sejarah gitu. Ya bahkan sampai sekarang kalau kita lihat meskipun dalam sektor publik itu perempuan ibaratnya menyongsong masuk ke dalam, tapi tetap saya berpikir aneh ya, kenapa kondisi yang kita sebut patriarki itu susah untuk dihapuskan gitu. Begitu pun laki-laki. Iya. Gimana? Karena sifat dasar manusia nggak sih untuk mempertahankan kekuasaan atau kekuatan dominasi yang dibilang kalau kata Bourdieu itu ya, sifat dasar manusia itu adalah mendominasi. Dan
laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan, punya sifat dasar itu, dan harus ada yang mendominasi dan didominasi. Ya, laki-laki bagi saya sedang melakukan praktek kekuasaan itu gitu loh. Berarti legitimasi atas Kan atas nggak ada ya ya berarti apa. legitimasi atas kekuasaan mereka gitu, atas dominasi mereka gitu. Iya, iya, kalau kata ahli, kalau bicaranya pakai pendekatan kekuasaan ya, bagi saya itu sah-sah aja gitu, karena tidak ada ahli di pendekatan kekuasaan itu yang berbicara baik tentang individu gitu. Semua ahli bicara ya individu itu ya orang yang paling buruk lah gitu. Si Mak bilang sifat dasar individu itu ya Ya. eksploitasi gitu. Ya bagi saya ketika hari ini itu terjadi kepada perempuan, laki-laki sedang melakukan eksploitasi gitu loh. Gitu juga kalau pakai pendekatan si Borju gitu, laki-laki sedang melakukan dominasi. Kalau kata Foucault ya laki-laki sedang mewacanakan kekuasaannya gitu loh. Tapi ini agak agak membingungkan ya. Eh, ya saya contohkan saya sebagai sebagai laki-laki gitu. Sebelum membaca buku-buku yang berkaitan dengan perempuan, literatur-literatur tentang perempuan, saya sendiri pun juga tidak sadar bahwa atau punya wacana untuk mempertahankan kekuasaan saya sebagai laki-laki, kemudian eh, saya masih melegitimasi dominasi saya terhadap perempuan, kira-kira seperti itu ya. Berarti eksploitasi ini kan bisa muncul dari ruang yang tak terlihat, muncul dari ya kesadaran laki-laki itu sendiri gitu yang dibentuk secara besar 40-50% melalui behavioristik mereka gitu ya. Dia enggak? Iya, kan ada ya kayak sebagian besar ya laki-laki ketika, maaf ya, sebagian besar laki-laki membaca literatur tentang gender, tentang feminisme, lalu yang kesadaran yang mereka miliki ketika itu adalah bukan kesadaran, aduh gimana nih supaya saya bisa tumbuh dan berkembang bersama dengan perempuan. Bukan itu yang terpikirkan oleh mereka, tapi yang terpikirkan oleh laki-laki ketika itu adalah, aduh gimana nih cara saya melakukan dominasi baru terhadap perempuan gitu. Bagaimana nih cara saya mempertahankan eksistensi saya kepada perempuan gitu. Itu kan yang kalau saya lihat ya dari sebagian besar laki-laki yang baca literatur tentang gender, feminisme, dan semua hal yang berkaitan dengan perempuan gitu.